Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak hari ini masih berjumpa dengan Pak Saiful di pembelajaran PAI. Ya, tentunya di detik-detik akhir pembelajaran di hari ini ya, karena ini jam terakhir biasanya Pak Saiful kalau mengajar pasti di jam terakhir banyak yang sudah ngantuk, tapi alhamdulillah saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah penghuni surga. Amin. Ya. Masih semangat, Pak. Ya, oke, Masih semangat, seperti Pak Pak. Rusde itu ya. Baru mandi toh, Pak? Iya, Pak. Nih, Ya, sehat tuh. oke. Semangat tuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta untuk sekretaris untuk memimpin doa. Ibu Asih selaku sekretaris kelas, silakan untuk pimpin doa untuk teman-temannya. Ya Pak, teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih teman-teman semua. Bacaan doa tadi ya, Allah senantiasa limpahkan rahmatnya, kita belajar hari ini diberikan kelancaran. Amin ya robbal Amin. Pak Guru mulai dari pembelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini masuk dan siapa hari ini yang izin? Satu, Anang, ada? Adit selalu Pak Ibu. Love you. Asik. Ada Pak. Eni. Irfan, Kotibi, Nova, Nurfadila, Rahmat Naim, hadir Bapak. hadir selalu. Zaki. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Jadi tidak Pak. absen hari ini. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke. Pembelajaran kemarin Pak Guru sudah sampaikan tentang bukti keimanan kan. Hari ini kita akan belajar bagaimana khutbah, tabligh dan dakwah ya. Khutbah, tabligh dan dakwah. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah nanti kalian bisa menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian mengidentifikasi dalil tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis tentang persamaan dan perbedaan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang keempat bisa mempraktekkan khutbah, tabligh dan dakwah. Ada yang sudah pernah memimpin khutbah Jumat ya di kelas ini? Sudah, Pak. Sudah SMK berarti sudah balik semuanya ya. Ada yang belum balik ini. Makanan dereng, Pak. Anak dereng belum balik. Belum masuk syarat dari khutbah ya. Oke. Ya. Lanjut ya untuk ayatnya atau dalilnya terkait dengan dakwah, khutbah dan tabligh ya, ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Coba Mas Rusda silakan dibaca dulu hadisnya. Tadi saya lagi makan, Pak. Lagi makan loh. Ya, tak baca wes, tak baca. Yang ini. Wajib Pak. Makan di kelas Pak itu Pak. Di kelas Nggak boleh apa makan di kelas. Maaf ya, Pak. Maaf, jam terakhir Pak Guru masih bisa toleransi ya. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Syaratnya harus baca dengan lantang ya. Siap, siapa? Tak baca ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amr, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Qala balighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Ya. Bener nggak, Pak?
Betul. Ayo, kasih tepuk tangan semuanya buat Rusda. Ayo. Oke. Walaupun saya banyak Kemudian makan tapi pinter Pak saya Pak. artinya sekalian ya Rusda harus Artinya barang sekalian dibaca. Artinya Ya. dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Itu Pak. Ya baik, terima kasih Mas Rusda ya. Sama-sama Pak. Oke, ini ayat atau hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk khutbah, tabligh dan dakwah. Ya. Balighu anil walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian pengertian dari khutbah ya. Ini berasal dari kata khotobah yaktubu khutbah. Nah, khutbah berasal dari kata khotobah yaktubu khutbah yang bermakna adalah memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Kemudian untuk menurut istilah yaitu adalah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya di khutbah Pak Guru akan bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 yaitu Anang, Asih dan Heni dan Irfan itu mencari syarat khotib dan syarat khutbah. Ya, terkait tugasnya yang Pak Guru berikan tadi. Ya, oke, kelompok 1 Mas Zaki silakan. Untuk menjadi syarat khotib dan syarat khutbah silahkan dipresentasikan kepada teman-temannya. Ya, silakan. Baik Ya. Pak, hasil kelompok dari kami. Ya. Syarat khotib yang pertama Islam, kemudian dia juga sudah baik, kemudian dia mengetahui syarat rukun dan sunah-sunah khutbah. Ya. Dan tentu dia suci dari hadas, nggak boleh Pak Ya. orang khutbah kok masih ada. Kemudian fasih Ya. dalam hal Al-Quran dan hadis, berakhlak Ya. baik, kemudian berpenampilan baik, rapi dan sopan. Itu syarat Oke. khotib Pak. Ya. Syarat khutbah juga nggak Pak? Terus? Syarat Sudah? khutbah Ya. itu sesudah masuk waktu zuhur Pak. Kemudian sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Kemudian berdiri bila mampu. Kemudian khotib duduk sebentar di antara dua khutbah. Kemudian syarat khutbah selanjutnya yaitu suara khutbah harus jelas dan dapat didengar. Terus Oke. terakhir tertib turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompoknya Zaki. Mas Zaki Yang sangat bagus dari Zaki ya dan kelompoknya. Nanti Pak Guru kasih nilai 85 itu. Karena penyampaiannya sangat bagus ya. Kasih iPhone, Pak. Ya, kasih iPhone. Nanti bilang sama orang tuanya masing-masing suruh belikan. Oke. Manja. Kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompoknya Irfan terkait dengan rukun khutbah, sunnah dan sunnah khutbah dan adab ketika sedang khutbah. Silakan hasilnya dipresentasikan kepada teman-temannya. Ya, siapa? Sudah, teman-teman, saya akan presentasi hasil kerja dari kelompok kami, yaitu terkait dengan rukun khutbah. Yang pertama ada harus baca hamdalah pada kedua khutbah, lalu kemudian membaca 2 kalimat syahadat, lalu membaca sholawat, ataupun kemudian berwasiat kepada jamaah, terus kemudian harus membaca ayat suci Al-Quran, dan kemudian harus berdoa pada khutbah kedua. Itu Pak, itu rukun-rukun khutbah harus ada semua, harus urut. Oke, terus sunnahnya khotib ketika khutbah itu harus berdiri Pak di mimbar, terus menyampaikan khutbah dengan kata-kata yang jelas, kemudian runtut dan juga mengangkat topik yang kontekstual ataupun sesuai dengan kondisi masyarakat Pak. Terus berikutnya khutbahnya bisa singkat seperti itu, nanti yang lama sholatnya Pak. Terus kemudian ketika duduk di antara dua khutbah itu disunahkan untuk membaca kulhu Pak, surat Al-Ikhlas. Oke. Terus adabnya
ketika sedang mendengarkan khutbah itu kita harus mendengarkan khutbah dengan baik, tidak boleh berbicara, menegur ataupun menegur dengan sopan, baik itu menegurnya dengan sopan jamaah lain yang mengantuk ataupun tidur, Pak, sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Itu Pak Nova itu Pak sering bicara sendiri kalau ada khutbah, Pak. Ya, oke, nanti saya kasih tahu Pak. nanti ya. Oke, terima kasih kelompok dari Irfan terima Rozaki, kasih. kasih tepuk tangan ya terkait dengan rukun dan ketentuan sunnah di dalam khutbah. Kemudian sekarang ya, Mas Nova untuk menyampaikan contoh dari sebuah rangkaian khutbah ya. Oke, silakan. Ya Pak, izin presentasi dari kelompok kami, Pak. Oke, siap. Kelompok yang ketiga untuk presentasi khutbah. Yang pertama membaca hamdalah. Seperti contoh Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pak Guru akan simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah itu bermakna adalah memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah. Khutbah lebih bersifat satu arah, hanya khotib saja yang berbicara dan lain mendengar. Pagi hari ini ditutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Ya, silakan teman-temannya dipimpin. Baik, teman-teman, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.